Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizat balik lagi di video sini, dan di video kali ini ya seperti judulnya kalau udah baca, akhirnya kayaknya saya harus melepas Honor Watch GS Pro saya. Oke, sebetulnya saya juga nggak pengen lepas karena ini adalah smartwatch yang saya suka banget gitu ya. Saya suka banget, selain memang tadi dia apa ya, secara ininya udah lengkap gitu. Baterainya terutama saya senang baterainya. Baterainya itu saya bisa pakai AOD 10 hari kan baru ngecas lagi. Jadi 10 hari pakai AOD baru ngecas lagi itu luar biasa ya. Jadi saya nggak perlu mengingat-ingat lagi kapan terakhir saya ngecas. Pokoknya nanti saya tahu-tahu kalau bed dan itu udah lama. Dan itu menyenangkan sekali punya smartwatch kayak gitu. Selain itu secara pemakaian juga, walaupun ini ya nggak bisa dibilang ringan tapi ya nggak berat-berat juga. Dan pemakaiannya nyaman ya, terutama yang tali yang ini ya, yang strapnya ini. Jadi dia ada dua model, yang model kamu sama yang model biasa yang putih dan hitam. Yang putih dan hitamnya ini strapnya itu luar biasa. Menurut saya luar biasa nyaman, walaupun di luarnya agak kasar, di bagian sini kasar, tapi bagian dalamnya itu lembut banget. Jadi di tangan itu nyaman aja. Jadi pemakaian saya 24 jam sehari itu masih enak. Untuk kekuatannya juga rigid banget ya. Ini udah berapa kali kepentok nih, kepentok kena ini nih ujung meja, kena kegesek. Misal saya lagi bawa galon kan lumayan berat tuh, 19 liter, lagi bawa galon kegesek tembok sambil bawa galon dan lain-lain, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada lecet, nggak ada apa, kacanya aman. Jadi ya ini ada smartwatch yang sangat menyenangkan menurut saya. Locking GPS-nya juga enak, ada fungsi trackback-nya. Terakhir setelah firmware 11 juga bisa nyambung sama aplikasi-aplikasi yang ada di apps, walaupun masih dikit, nggak kayak Wear OS ya. Tapi ya overall dengan tadi baterai badak, chargernya lama baru charger lagi, terusnya kenyamanan pakainya. Saya nyaman pakai smartwatch ini selama, ya kalau saya bilang 24 jam sehari saya masih bisa pakai. Dipakai mandi, dipakai wudhu, aman-aman aja harusnya. Cuma akhirnya kayaknya saya harus say goodbye sama smartwatch yang satu ini. Kenapa? Yuk saya ceritain satu-satu. Oke, pertama kali saya beli, saya senang banget sama smartwatch yang satu ini. Fiturnya oke, rigid, kuat segala macam, sesuai dengan kebutuhan saya, di mana saya ini agak berantakan orangnya. Jadi suka jalannya seenaknya, kadang nabrak ini nabrak itu, dan ya cuek aja. Saking cueknya kadang-kadang nanti setelah berapa hari baru tahu ini kok sakit badan, kenapa ya? Karena saking cueknya. Nah, jadi kalau smartwatch atau jam tangan yang yang dalam tanda kutip gampang lecet ya, akhirnya nasibnya kayak ini, kayak si Honor 5 saya pakai Honor Band 5 saya. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera, tapi ini banyak lecet-lecetnya. Watch fit saya juga waktu itu dia banyak lecetnya, jadi makanya saya harus cari yang tangguh, dan ini sangat menyenangkan dipakainya. Tapi ketika saya beli baru ini, saya punya satu masalah yang bikin saya agak kecewa. Kenapa? Karena jadi waktu itu dia tiap kena air suaranya jadi sember. Jadi suara dia kan bisa untuk menyetel musik nih. Nah, jadi suara normalnya tuh bagus sebetulnya. Kalau misalnya kita setel musik, it's good. Suara musiknya bagus, tapi waktu itu ada masalah. Setiap kali saya habis mungkin wudhu, mungkin habis mandiin anak-anak, cuci dan lain-lain, tiba-tiba suaranya jadi sember. Sembernya kayak gimana? Kayak gini. Nah, kira-kira kayak gitu sembernya. Jadi suaranya jadi nggak enak banget. Dan waktu itu saya agak khawatir karena kan dia memang ada lubang speakernya di sini. Jadi saya khawatir ada kebocoran. Nah, kebocorannya itu yang saya khawatirkan itu ternyata akhirnya ya mungkin memang benar terjadi kebocoran. Karena setelah 1 bulan saya pakai,
saya menemukan sebuah bercak apa? Tompel, apalah. Pokoknya saya menemukan sebuah lingkaran biru di bagian layarnya. Jadi bagian paling luar di layar ini ada lingkaran biru. Lingkaran biru itu menandakan bahwa si layarnya ini tidak dalam kondisi yang terbaik atau tidak sehat. Karena kalau ada lingkaran biru itu berarti ada masalah, dan saya curiga itu ada kebocoran dari sini dengan masuknya air dari speakernya. Waktu itu unit yang saya beli baru ya, jadi bukan second, baru, masih garansi, masih segel, dan itu cukup mengecewakan. Itu terjadinya 1 bulan setelah pemakaian. Akhirnya saya klaimlah ke Aner, di mana Aner ini pakai pihak ketiga untuk after salesnya. After salesnya dia pakai Unicom Care, dan saya kirim ke Unicom Care. Ya saya kirim, saya nggak datang biar lebih murah biayanya. Jadi saya kirim aja, dan ternyata ini agak rumit ya, karena ternyata Unicom Care ini selaku pihak ketiga nggak pegang stok unitnya. Jadi kayaknya tiap ada pengajuan ke Unicom Care itu dia harus mengajukan permintaan lagi ke Anar. Nanti Anar baru kirim unit gantinya. Dan itu juga yang terjadi di saya. Jadi saya kirim Unicom Care-nya ke Anar. Tunggu berapa hari itu? Waktu itu sampai berapa? 7 hari kayaknya. 1 mingguan lebih lah. 1 mingguan lebih ya baru unit penggantinya datang. Unit pengganti datang, dikirim. Dan itu pun saya hubungi Unicom Care-nya agak susah. Sampai akhirnya saya dapat kayaknya manajernya. Sampai saya dapat ya satu nomor yang lumayan responsif dan bisa bantu saya untuk ngurus urusan garansinya si Anar OCS Pro saya. Akhirnya dikirimlah unit penggantinya saya. Unit penggantinya datang dan unitnya bagus, fine, nggak ada masalah. Suaranya nggak ada masalah. Disiram, dicemplungin, apain aja. Saya mandiin anak, saya nyuci piring, saya nyuci baju, saya mandi, saya nyuci, atau saya main air aja sama anak-anak misalnya. That's fine. Suaranya nggak ada masalah, masih cakep banget, baterai aman. Saking saya senangnya karena suaranya nggak ada masalah, dan saya pengen ngetes bahwa suaranya benar-benar nggak ada masalah, saya nyalain terus untuk suaranya. Jadi notifikasinya saya nyalain suara selama beberapa hari. Nah, jadi di sini kalau teman-teman cek di sini untuk volume kita bisa pakai non silent mode. Jadi tiap ada pesan dia bakal keluar suara kayak tadi. Kalau silent mode dia getar, vibrate. Nah, dia kalau nggak silent mode dia getar. Dan akhirnya saya aktifkan gitu buat mastiin bahwa suaranya aman-aman aja. Dan selama 4 hari pemakaian suaranya aman, nggak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya saya putuskan bahwa ini berisiko. Terus saya udah selesai ngetesnya bahwa ternyata ini aman, dipakai basah-basahan. Akhirnya saya pindahin, masukin ke mode silent supaya ketika pesan saya dapat vibrate aja. Ternyata saya jadi nggak bisa baca pesan, dan saya nggak nyadar tuh. Saya nggak nyadar kok kayaknya nggak ada pesan gitu, kok nggak ada suara, apa nggak ada getarnya, apa memang saya kurang peka. Tapi ternyata ketika saya buka vibrate-nya, di sini ada settingan vibrate, ada dari off, soft, vibrate, strong. Saya pakai yang strong dan itu nggak ada vibrate-nya. Saya kasih soft, nggak ada. Strong, nggak ada. No vibration. Akhirnya apa? Akhirnya saya kembalikan lagi ke Unicom Care. Untungnya dari pihak Unicom Care ini responnya cukup cepat. Jadi ketika saya bilang saya mau kirim lagi, nggak ada masalah dengan vibration-nya, dia langsung pesan ke Anar untuk kirim unit penggantinya. Jadi pengiriman yang kedua ini enggak lama, saya nunggunya cuma beberapa hari, sekitar 3 harian, itu langsung dikirim balik lagi. Enggak 3 harian juga, ya 3 hari yang lebih dikit lah. Dikirim balik lagi dan saya dapat unit pengganti yang baru. Unit pengganti yang baru saya langsung cek vibration-nya, aman. I'm happy karena responnya lumayan cepat walaupun agak gimana ya, karena kan akhirnya kita ngeluarin ongkos kirim juga kan, walaupun kita nggak datang langsung. Kalau datang langsung lebih banyak lagi yang keluar. Kenapa? Jadi makanya kenapa saya kirim aja supaya nggak terlalu banyak. Kalau ongkos kirim ya lumayan, tapi biar cepet dan kita pengen pakai cepet, jadi pakainya misal gosen yang agak lumayan harganya dibandingin pakai ekspedisi kan nunggunya lama tuh. Jadi kirimnya biar cepet. Nah,
Kalau datang lagi bakal lebih mahal lagi, bensin, waktu, tenaga, dan lain-lain, kerjaan yang akhirnya jadi nggak pegang, jadi biar dikirim saja. Nah, itu nyampe lagi vibrate-nya aman, nggak ada masalah di situ. Terusnya saya coba pakai di air, dan akhirnya ya unit yang kedua yang dapat saya gantiinnya, dapatnya itu sember banget sama kayak unit pertama yang saya beli yang baru itu. Jadi ini sember juga, tiap kena air masalahnya suaranya pecah lagi, berarti ada kebocoran di bagian speakernya. Nah, ini agak menyebalkan karena ini udah dua kali ganti dan saya dapat barang defect. Jadi saya dapat 3 barang defect. Yang pertama saya beli defect di mana dia bocor di sininya. Yang kedua defect, dia nggak bocor tapi nggak punya vibrate. Yang ketiga defect juga karena dia bisa vibrate lagi tapi bocor lagi seperti unit yang pertama. Kalau gitu berarti kan tinggal tunggu waktu aja sampai dia nanti muncul lingkaran biru atau worst case malah mati, benar-benar mati, dan garansi hangus. Kalau misal ternyata ceritanya kena air gitu ya. Jadi ini lucunya memang rating air itu IP dan ATM itu di unit elektronik ini gimmick sih ya. Jadi mereka bilangnya, pabrikan itu nggak berani ngejamin. Mereka bilang ini ATM, IP ratingnya 5 ATM, berarti bisa dibawa berenang. Tapi kalau kemasukan air, garansi hangus. Padahal kan harusnya kalau mereka bilang itu bisa, ya harusnya nggak masuk air gitu. Kalau masuk air berarti ada cacat di barangnya sampai bisa masuk air. Makanya dia rusak. Kenapa ketika masuk air garansinya hangus? Nah ini makanya emang ada gimmick ya. Jadi 5 ATM tapi nggak boleh dimasukin ke air. IP68 tapi nggak boleh kena air. Ya, kira-kira gitu lah. Nah intinya akhirnya saya hubungi lagi Unicom Care dan saya minta dikembalikan lagi. Saya kembalikan lagi dan saya minta tolong untuk penggantian yang berikutnya jangan langsung dikirim ke saya, tapi tolong dites dulu vibrationnya ada nggak, terusnya soundnya soundnya aman nggak. Sampai akhirnya di Unicom Care lama juga karena mungkin ya beda ya, yang punya kayak pengetahuan dasarnya mengenai produknya itu kayaknya di Unicom Care-nya juga agak kurang. Yang lebih paham adalah dari anernya, tapi anernya nggak ngasih informasi yang cukup jelas ke Unicom Care. Akhirnya di Unicom Care itu bingung ketika harus ngetes ini, harusnya ngetesnya gimana. Sebenarnya cemplungin aja lah, cemplungin kan 5 ATM deh. Ternyata nggak dicemplungin juga, disiram aja. Oh suaranya masih bagus ya. Ya suaranya bagus kalau disiramnya sedikit gitu. Tapi kalau dia udah mulai banyak, ya bukan masalah. Akhirnya saya punya rekamannya, semuanya. Akhirnya Unicom Care-nya ini hubungin lagi ke Aner. Ini karena tiga titik ya. Dari saya, Unicom Care sama Aner. Akhirnya Unicom Care-nya hubungin lagi ke Aner. Ini lama nih, panjang prosesnya ya. Terakhir ini sampai ngabisin waktu 2 mingguan. Jadi total saya ngurus dari ini untuk penggantian ini itu dari 1 bulan baru pakai. Saya mulai ngurus tanggal 6 Mei sampai sekarang sudah tanggal 16 Juni. Lumayan ya, udah lebih dari 1 bulan untuk ngurus ini doang. Yang ya jadi akhirnya menyebalkan. Kenapa? Karena ini belinya lumayan harganya, tapi kita nggak bisa pakai karena harus muter-muter aja tuh, muter di kurir, di service center gitu kan. Kita pakai sebentar, balik lagi ke kurir, balik lagi ke service center. Nah, ini menyebalkan sekali. Nah akhirnya ini setelah Unicom Care ini ngomong sama pihak Aner minta ketemu sama saya, buat jelasin. Saya bilang ya nggak usah dijelasin, kalau mau ketemu ngobrol aja, WhatsApp boleh, video call boleh, voice call boleh, saya jelasin, saya punya buktinya, videonya ada, it's problem, ini bermasalah. Dan akhirnya Aner memutuskan bahwa ini bakal di-tackle sama Aner langsung, nggak dipegang Unicom Care. Jadi unit saya yang ketiga, penggantian yang kedua yang tadi saya bilang, akhirnya vibrate-nya bisa tapi suaranya bermasalah lagi.
pindah dari unit home care ke Honor, dikirim dulu ke Honor beberapa hari, dan itu kirimnya lumayan tuh, ekspedisinya lama juga. Nyampe ke Honor 4 hari ya. Setelah sampai ke Honor, diceklah sama mereka, baru mereka mengakui bahwa ya ini ada kebocoran di sini. Dan mereka bilang mereka akan ganti. Saya bilang gantinya tolong yang bagus, jangan yang kemarin itu unitnya menurut saya defect dua-duanya. Tapi ya dijawabnya agak santai sih, bilangnya ya maklum lah itu kan unit service gitu. Nah ini saya agak curiganya, ini yang unit service maksudnya apa? Tapi saya nggak nanya lagi karena implicit juga ya. Tapi ya saya curiganya kayak unit service ya maklum lah, unit service mungkin ada kesalahan pas pemasangan. Kalau dia swapnya sama unit baru, pemasangannya kan cuma ini doang. Yang nggak diganti itu cuma strapnya aja. Harusnya kesalahan pemasangan strap itu nggak menyebabkan kebocoran dan lain-lain ya. Tapi ya bahasanya gitu. Mungkin yang dimaksud kesalahan pemasangan adalah unitnya memang bukan unit baru ya, tapi unit refurbish atau yang memang kanibalan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadinya makanya ya nggak sehat juga. Mungkin gitu ya, tapi itu asumsi saya. Jadi kita ya pokoknya itu asumsi saya aja. Tapi nyatanya gitu, akhirnya katanya saya bilang unit yang terakhir ini mau dikirim ke saya, aman nggak? Kata saya. Katanya aman. Akhirnya dikirim ke saya. Pokoknya kata dari Honor itu ini udah aman, speakernya aman, vibrate-nya aman, yang lain-lain aman. Ya saya bilang ini unit baru kan? Ya nggak dijawab secara eksplisit ya. Ini unit baru tapi pokoknya aman gitu. Fine, akhirnya saya dikirimin, saya coba dulu. Saya nggak ngomong-ngomong dulu kesana, saya coba dulu, saya pakai seperti biasa dengan pemakaian standar saya pakai ya udah pokoknya jam nyala, AOD nyala karena saya butuh banget buat lihat jam, sisanya kan background aja kayak untuk ya detak jantung dan lain-lain itu pencatannya background, tidur background, itu semuanya kan di aplikasi ya. Nah, setelah 2 hari pemakaian, saya sih ngerasa cukup nyaman karena ternyata memang tidak ada kebocoran di sini. Jadi disiram suaranya aman, vibrate aman, saya tes GPS-nya aman, cepat, fungsi-fungsi yang lain juga cepat, dan udah saya update juga firmware-nya ke 11. Tapi ketika saya mulai ngerasa oh iya ini oke lah, ternyata saya mendapati masalah baru. Tiba-tiba saya dapat sebuah notifikasinya notifikasi standar WhatsApp, dan layarnya langsung flickering. Jadi layarnya langsung flickering, garis-garis, terusnya jadi gerak-gerak sendiri, ghost touch atau apalah, pokoknya dia gerak-gerak sendiri, kayaknya ghost touch ya. Jadi dia gerak-gerak sendiri, tapi itu kondisinya jelek banget, layarnya nggak jernih kayak gini, tapi layarnya jelek. Dalam kondisi kayak gitu, langsung deh, ini menyebalkan banget karena ini udah device atau unit yang keempat yang saya pegang. Jadi saya kalau ngomongin pelanggan yang pakai Honor Watch GS Pro, saya udah cukup puas karena saya sudah pakai 4 unit, tapi sayangnya 4 unitnya semuanya defect. Makanya akhirnya saya minta ke Honor, walaupun kayaknya mereka nggak ada kebijakan untuk refund, saya minta ini di refund karena saya nggak mau terima unit lagi. Ini udah 1 bulan lebih saya nggak bisa pakai, cuma muter-muter aja unitnya diganti-ganti tapi rusak semuanya. Ya, jadi kayaknya itulah akhir kisah perjalanan saya dengan Honor Watch GS Pro yang sebenarnya saya suka banget, dan ketika ini dibalikin pun saya masih bingung saya mau ambil smartwatch mana lagi, karena memang belum ada yang cukup menarik lagi ya, yang fiturnya cukup menarik kayak yang ini, yang menurut saya sesuai dengan skenario pemakaian saya. Kali ini saya stick sama Honor Band 5 lagi. Tapi ya nggak masalah lah, daripada udah beli mahal-mahal tapi kayak gitu ya, banyak masalahnya dan kayaknya kurang diurus juga. Ya, gitulah. Terusnya kalau kamu juga ngalamin yang sama, saya nggak tahu nih ya, ini masalah ini saya doang yang ngalamin atau teman-teman juga ngalamin. Nah, kalau teman-teman ngalamin masalah yang sama atau masalah yang ternyata lebih parah, boleh tulis di komentar biar kita tahu apa aja sih sebetulnya masalahnya, biar teman-teman yang lain juga tahu masalahnya si Honor Watch GS Pro ini apa sih, kok sampai kayak gini. Oke, itu aja.
kayaknya ini video ini bakal jadi bahasan saya terakhir tentang HonorWatch GS Pro, karena abis ini saya kemungkinan nggak bakal pegang lagi unitnya. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.